Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Masjid Al-Mustaqim, Imam Masjid, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, ibu-ibu yang hadir pada subuh yang berkah ini. Yang besar tak dapat saya sebutkan gelar, yang kecil tak dapat sebutkan nama. Memang tak ada yang kecil nampaknya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh yang berkah ini adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan melapaskan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat kepada kita. Dialah Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan sesungguhnya jika kalian hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, takkan sanggup kalian menghitungnya. Dalam surah Al-Kahfi Allah katakan, andaikan air laut kita jadikan sebagai tintanya, maka air laut itu akan kering sebelum kita selesai menuliskan nikmat dan rahmat yang Allah berikan. Dari sekian banyak nikmat Allah yang Allah berikan, tidak ada Allah berfirman, bayarlah atas segala nikmatku yang telah kalian makan, gantilah atas apa nikmat yang telah kalian pakai. Yang diminta oleh Allah adalah udzkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah oleh kalian nikmat yang kuberikan. Jadi Allah cuma minta ingat aja, Bu. Kalau minta bayar takkan terbayar kita. Kalau minta ganti tak tergantikan. Maka diminta oleh Allah kita cukup ingat, zikir aja. Apa zikir syukur? Alhamdulillah. Allah janji kepada orang-orang yang senantiasa bersyukur. Kalau Allah berjanji tak sama dengan manusia berjanji. Kalau kita berjanji kadang dah sampai ke lutut insya-Allahnya, pakai insya-Allah pula tu. Besok datang ya, acara ke rumah habis lebaran ini kita halal bihalal, insya Allah, sampai ke lutut Pak. Sekarang udah ada lagunya namanya Wacana. Wacana, tinggal rencana aja. Rencana Ramadan ini nak buka bersama kita ya, ibu-ibu majlis taklim, kita nanti buka bersama. Pas hari-hari ada satu pun. Tanggal sudah ditetapkan, waktu sudah ditetapkan, pas hari-hari tinggalnya dikit tuanya aja lagi. Mana yang lain? Awalnya janji pula dari keluarga, cucu pulang pula dari Batam. Tapi dari insya Allah katanya orang, ingatlah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, insya Allah itu bukan kata-kata mutiara Arab. Insya Allah itu salah satu ayat yang terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi. Jadi kalau ada ibu-ibu bapak baca surah Al-Kahfi, ada kalimatnya. Jika kalian berencana, maka ucapkanlah insya Allah. Nah itu janji manusia. Mungkin ibu-ibu ini banyak juga korban janji bapak dulu dah. Pas gadis-gadis pas mau melamar, apa kata bapak? Andaikan engkau mau menjadi istriku, akan kujadikan engkau ratu dalam rumah tanggaku. Kata ibu dalam hatinya, so sweet. Merah pipinya gini. Setahun menikah jangan jadi ratu, malah jadi
Saya kira tak ada yang ucapkan itu sebenarnya. Rupanya menjadi pembantu. Tidak ada, karena ibu ingin masuk surga kan. Yang paling mudah masuk surga ini perempuannya, terutama istri. Syarat masuk surganya cuma dua: taat kepada Allah, patuh kepada suami. Masak sahur tadi bukan tugas ibu. Pagi nanti nyuci bukan tugas ibu. Membersih nyapu rumah dalam dan luar bukan tugas ibu. Itu tugas bapak-bapak kami. Tapi karena ibu mesti patuh kepada suami, disuruh masak ibu. Kalau disuruh nyuci, nyuci. Kalau ada ibu nyuci berarti ibu tidak patuh, tidak jadi masuk surga. Nah kan, Ustaz itu sudah dibantu, didukung rencana, tidak akan masak lagi. Rupanya dijatuhkan. Jadi itu aja syarat ibu masuk surga: taat kepada Allah, patuh kepada suami. Jadi bukan ibu menjadi pembantu, karena ibu ingin masuk surga. Maka janji Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Itu janji Allah. Kalau kalian bersyukur, maka akan kutambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, merasa yang kita miliki ini adalah mutlak hasil keringat kita, tak ada hak orang lain di situ, maka Allah ancam kita. Azabku amatlah pedih. Maka salah satu isi dalam Al-Quran itu adalah janji dan ancaman. Kalau tidak salah ibu-ibu ini dapat PR pertemuan kemarin. Iya, membaca surah Yusuf dah jadi. Saya ingat, saya catat ibu. Kan dah tamat. Dia nanti ujian pertemuan terakhir. Nah, disuruh baca surah Yusuf terjemahannya, karena salah satu isi kandungan Quran itu adalah kisah-kisah para nabi dan rasul. Kisah yang paling terbaik dalam Al-Quran, ahsanul qisas, kisah yang paling terbaik adalah kisah Nabi Yusuf. Masih ada kesempatan nanti ibu ada waktu luang, ba'da zuhur atau selesai duha, cari surat Yusuf, baca terjemahannya. Ya, baca terjemahannya, itu kisahnya lengkap tuh Pak. Mulai diceritakan oleh Yusuf, wahai ayahku Yakub. Berapa tahun Yakub itu menangis Bu? 13 tahun dia menangis. Apa yang dia tangisi Pak? Dia yang ditangisi itu secara lahiriah kehilangan anaknya. Sebetulnya pada subjektifnya adalah dia menanti kesadaran anak-anaknya jujur. Ketika dikasihkan baju yang dilumuri darah kambing itu, Nabi Yakub tahu itu bukan darah Nabi Yusuf. Ketika anaknya mengarang cerita, Nabi Yakub tahu itu bukan kisah yang betul. Nabi Yakub tahu. Yang ditangisi Yakub ini, saya ini Nabi, punya anak, kok anak saya macam ini dia, sampai rela dia berbuat zalim kepada saudaranya sendiri, sampai entah di mana diletakkannya, dibuat cerita yang ngarang, dimakan serigala dan sebagainya. Akhirnya kan Nabi Yakub baru memahami ketika datang baunya Nabi Yusuf melewati jubahnya. Ya, baru sadar anak-anaknya tadi bahwasanya Yusuf itu masih hidup sampai dia jadi bendahara Mesir itu. Kalau ibu baca cerita itu, cerita dalam Quran itu, mengalahi novel Romeo Juliet itu, mengalahi novel Ketika Cinta Bertasbih, mengalahi novel Ayat-Ayat Cinta, mengalahi kisah Laila Majnun. Itu kisah dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini ketika orang diberikan cerita oleh kisah-kisah lain, Allah memberikan kisah yang terbaik, yakninya kisah-kisah para nabi dan rasul kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah kepada orang-orang yang bersyukur, Allah akan tambah jika kita bersyukur. Maka fa inna ma yaskur li nafsi,
syukur yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri, tak akan kembali ke orang lain. Kembalinya syukur itu kepada diri kita sendiri. Kita bersyukur nikmat iman, bertambah iman kita. Bersyukur kita nikmat Islam, istiqomah kita dengan Islam. Syukur kita sehat, Allah tambah sehat. Kita syukuri nikmat kesempatan, masih luang kesempatan kita. Alhamdulillah tengok jemaah subuh Masjid Mustaqim di istiqomah. Istiqomah dengan sudut-sudut dindingnya juga, dengan tengah-tengahnya ibu-ibunya masih banyak. Nampaknya tak ada yang bertambah, tak ada yang berkurang. Istiqomah itu yang penting. Yang khawatir kita ni kan setiap Ramadan ni kan makin ujung makin hilang. Dia bedanya Ramadan di Timur Tengah dengan di Timur. Nah, kita ni kan Timur kan. Kalau kita semakin ujung Ramadan, semakin maju saatnya. Kalau di Mekah semakin ujung Ramadan, semakin ke belakangan. Terlambat Ramadan ke-16 saja sudah di WC 1 orang sholat. Sudah di belakang Zam-Zam Tower yang ada merpati banyak tu, ada situ orang sholat. Jadi kalau ingin sholat di masjid itu, kalau udah datang asar tu jangan balik lagi. Dah datang asar, tawaf kah, i'tikaf, baca Quran menjelang masuk berbuka. Selesai itu maghrib, maghrib dengan isya setengah jam baca Quran. Lalu tarawih. Tapi kalau ibu buat macam datang ke Masjid Al-Mustaqim, pas detik-detik komat, keluar ibu dari hotel lagi situ ibu sholat langsung. Begitu. Kalau kita kan tak, semakin ujung Ramadan, ada mau sholat tu lagi, tinggal lagi imam satu bila satu. Apa kata imamnya? Lurus, rapatkan shaf. Dijawab pula oleh makmum belakang bilang, "Kamano nak dirapatkan imam?" Kata. Kita berdua je tinggal lagi. Mudah-mudahan istiqomah ini kita syukuri dan Allah tambah istiqomah dalam diri kita. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita bacakan sampai kepada Rasulullah dan di yaumil akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan pertama dengan kami kita bahas bab tentang syahrus siyam. Ramadan itu disebut dengan bulan puasa. Yang kedua pertemuannya kita bahas syahrul Quran. Bahwasanya Ramadan itu juga disebut dengan bulannya turun Al-Quran. Yang hari ini kita bahas adalah Ramadan juga disebut dengan syahrul zakat. Bulan zakat. Tidak ada Allah wajibkan kita mengeluarkan zakat yang menjadi rukun Islam kita, baik yang disebut nomor 3 maupun 4. Dia ada menyebutkan zakat nomor 3, nomor 4-nya puasa. Ada di baliknya, puasa dulu nomor 3, nomor 4 zakat. Maka Allah wajibkan kita menunaikan zakat itu hanya di bulan suci Ramadan. Zakat apa yang Allah wajibkan? Zakat fitri atau zakat fitrah atau zakat jiwa. Apa itu zakat? Zakat itu makna yang pertama suci. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang menyucikan dirinya. Dengan apa mereka sucikan dirinya? Dengan zakat. Yang kedua makna zakat tumbuh. Maka ada logo zakat itu macam benih yang tumbuh. Itu kalau logo Yayasan Ustaz Abdul Somad, itu kayak biji kedelai yang tumbuh. Maka makna zakat itu adalah tumbuh. Yang ketiga zakat maknanya berkembang. Yang keempat berkah. Yang kelima selesai. Zakat ini adalah zakat harta dan zakat jiwa. Banyak dalilnya. Jadi menurut istilah zakat itu adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.
Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Apa namanya, Bu? Mustahik. Jadi boleh-bolehlah kita sebut istilahnya mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat dengan syarat ketentuan yang berlaku. Maka yang kita bahas zakat fitrah dengan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat jiwa sejak lahir, pembawaan sejak lahir. Itu namanya zakat fitrah. Kalau hidup manusia ini dia sudah terkena zakat jika dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kalau lahir tapi dikeluarkan kambing, itu apa namanya? Akikah. Kalau dia laki-laki, 2 ekor kambing. Kalau dia perempuan, 1. Kapan dikeluarkan akikah tadi? 7 hari setelah lahir. Setiap bayi anak lahir dalam keadaan tergadai, maka tebuslah dengan akikah. Oh, dah 7 hari belum juga nampak lagi yadananya. Tahu yadana kan, Bu? Untuk memberi kambing 2 tadi. Maka kata Nabi, akikahkan ketika dia berada di 14 hari. Dah 14 hari 2 minggu dah juga nampak ciri-cirinya. Maka akikahkanlah di hari ke-21, 3 minggu. Sudah 3 minggu dah juga nampak. Adalah, jangan tengok kalender lagi, Pak. Tak apa-apalah tak diakikahkan. Saya rasa kita ni banyak yang tak terakikahkan. Termasuk Ustaz penceramah ni mungkin belum diakikahkan oleh ayah dan ibu saya. Karena kita orang susah. Anak banyak, ber-7 kami bersaudara. Hidup 2, meninggal 2. Saya yang paling kecil. Kalau keluar pertanyaan, boleh tak kita mengakikahkan diri kita sendiri? Boleh. Walaupun akikah itu tanggung jawab kedua orang tua, nah kita ingin mengakikahkan diri kita sendiri, boleh. Kalau kita laki-laki, sebelilah kambing itu 2. Buat acara, dipanggil jemaah al-mustaqim. Yang tak bolehnya cuma 1. Jangan minta diayun pula. Kalau tua dah berjenggot putih, diundang jemaah al-mustaqim akikah. Yang jemaah pun tertarik makan gulai kambing. Datanglah rumah tempat akikah. Ibu-ibu dah marhaban ya. Marhaban ya marhaban. Kata jemaah, mana yang diakikah tu? Aku tengok dalam ayunan. Nampaklah gaya ini dulu itu. Boleh mengakikah diri sendiri, tapi tak usah diayun-ayun pula. Cukuplah anak-anak kecil saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka zakat fitrah adalah sifat pembawaan sejak lahir yang kadar harta diberikan kepada yang berhak menerimanya guna membersihkan diri dari perbuatan kotor, keji bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini kita mendapatkan kesucian bukan hanya dengan puasa, bukan dengan qiyamul lail saja, bukan dengan zakat, dengan infak sedekah saja, tetapi di situ ada zakat fitrah. Mulai dari datang 1 Ramadan sampai khatib ingin naik mimbar, itulah batas waktunya. Jangan sampai besok imam sudah angkat takbir, Allah tunggu, kata ibu ni. Siapa yang tunggu? Tidak jadi akbar. Allah tunggu. Datang ibu. Apa tu? Tunggu dulu Ustaz. Belum mau berzakat fitrah lagi. Kalaulah akbar atau tutuplah waktu menunaikan zakat fitrah atau ombang-ambinglah ibadah kita. Dapatlah kita kesucian. Karena yang dapat mencucikan diri kita ini adalah zakat fitrah tadi. Apa syarat wajib zakat? Pertama, dia Islam. Orang yang tak Islam tak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, masih hidup saat matahari terbenam Ramadan. Kalau dah tak
ada dia tak wajib bayar zakat. Yang ketiga, mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Malam hari raya Idul Fitri itu waktu ditetapkan 1 Syawal. 1 Syawal itu yang merapatkan itu Kementerian Agama kan Pak? Nah, itu pernah dulu nak ibu dah masak rendang, rupanya belum jadi raya, masih ingat ibu ya? Dah terkacau gulai ayam, opor ayam, rupanya kata Menteri Sidang itu belum nampak ciri-ciri bulan Syawal. Disitulah saya sampaikan ke pengurus masjid waktu ceramah Pak. Dia salahnya Kementerian Agama ini rapat menentukan 1 Syawal itu udah dibawanya perempuan ibu-ibu. Nah begitu Ustaz. Karena yang tahu persis datang bulan itu ibu Pak. Wah mau diturunkan. Kok bisa Ustaz? Iya. Laki-laki mana tahu dia datang bulan gitu? Iya tuh. Oh, itu bercanda saya, jadi yang mengurus masjid yang rumah saya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka landasan zakat Allah katakan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhu wa tuzakkihim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan jiwa. Ini ayat ini diperintahkan oleh Allah kepada amil. Dia zakat ini kepada manusia, kemudian yang tugasnya adalah amil. Masjid kita ini sudah ada amil zakatnya Ustaz. Udah ya. Ya sempat beberapa Ramadan yang lalu berdebatlah orang tentang panitia dan amil. Yang disebut dengan amil yang di-SK-kan oleh Basnas. Antarkan nama-namanya ketua, sekretaris, bendahara, anggota ke Basnas Kota. Dikeluarkanlah oleh Basnas Kota SK UPS, Unit Pemungut Zakat Masjid Al-Mustaqim. Maka yang bertugas tadi, nama-nama tadi, mereka lah yang menerima zakat, mereka lah yang menjemput zakat, mereka mengumpulkan, mereka yang menghitung, mereka yang membagikan. Makanya amil